bisa belajar untuk mengungkap kisah-kisah ini mulai dari kisah mana dulu Bu di dalam Al-Quran? Jadi tadi kan Bapak sudah nyampaikan bahwa sebagian besar isi Al-Quran itu kan kisah. Jadi ada yang mengatakan 2/3 dari isi Al-Quran itu adalah kisah gitu. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita bisa mulai dari kisah Nabi Nuh ya. Kisah Nabi Nuh. Ya, karena Nabi Nuh itu adalah nabi atau rasul yang pertama diutus pada manusia untuk menyampaikan ajarannya. Karena Nabi Adam itu kan masih manusia pertama ya yang diciptakan, jadi mungkin dunia belum banyak orang lah gitu. Kemudian Nabi Idris juga bukan termasuk dari rasul gitu. Nah, jadi mulai dari Nabi Nuh itu. Sependek pengetahuan saya ya, di beberapa surat dalam Al-Quran yang membahas kisah Nabi Nuh itu ya tentunya di surat Nuh sendiri. Itu yang panjang kisahnya di situ. Tapi selain itu juga ada di surat Al-Qamar ayat 9 sampai 17. Itu yang ayatnya pendek-pendek, yang kalau misalnya kita ingin memulai untuk menghafal itu mudah untuk dimulai dari ayat ini. Kemudian ada di surat As-Saffat ayat 75 sampai 82. Ada juga di surat Hud ayat 25 sampai 49. Dan termasuk di surat Al-Mu'minun juga ada. Jadi tersebar di banyak sekali Bu ya berarti ya. Nah, mungkin sih dalam kesempatan ini kita kan tidak mungkin akan membahas semuanya yang ada dalam Quran itu. Jadi bisa kita mulai dari surat Al-Qamar dulu yang ayatnya pendek-pendek itu 9 sampai 17. Kemudian nanti bisa kita kaitkan gitu dengan ayat-ayat yang lain gitu. Nah, jadi di samping metode kisah tadi, mungkin kita juga bisa memperkenalkan pada halayak bahwa metode yang kita gunakan ini adalah metode maudhu'i. Ya, sebagaimana kita tahu kita bisa mengadopsi dari 4 metode menafsirkan Al-Quran itu kan. Ya, ada metode ijmali, global, jadi membahas Al-Quran secara global gitu. Kemudian tahlili, analitis, mungkin ini nanti background atau latar belakang penafsir itu sangat berpengaruh ya terhadap penafsiran mereka. Kemudian ada tafsir maudhu'i, nah ini tematik ini yang tematik. Jadi kisah juga tematik. Nah, tematik ini maknanya adalah nanti kita akan masuk dari kisah-kisah dalam satu surat, kita korelasikan dengan di ayat-ayat yang lain. Berarti bisa Bu ya mengkait-kaitkan ayat ya itu? Bisa sekali. Justru kalau pakai corak atau apa yang tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi itu justru kan yang diutamakan kan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur. Jadi menafsirkan Quran dengan Quran. Selagi itu ada tafsirannya di ayat lain gitu. Baru kemudian ke hadis, baru nanti ke yang lain-lain gitu. Nah, itu tafsir bil ma'thur itu kan lebih diutamakan sebelum ke tafsir bil ra'yi. Tentunya tanpa menafikan bahwa tafsir bil ra'yi tidak baik, bukan gitu. Tapi kalau dengan pendekatan tematis yang tadi saya sampaikan bahwa kita menggali dari satu ayat kemudian kita kaitkan dengan ayat yang lain, ini berarti metodenya bisa tematik dan coraknya adalah tafsir bil ma'thur tadi. Jadi menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Nah, mungkin begitu Mbak. Bisa dicontohkan Bu ayat tadi kisah Nuh dalam surah yang paling pendek yang bisa kita pelajari hari ini? Oke. Mungkin saya bacakan dulu ayatnya ya, dari ayat 9 sampai 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat qablahum qaumun Nuhim fakadzabu 'abdana wa qalu majnunu wazdujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna abwabas samai bima'in munhamir wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir wa laqad taraknaha ayatan fahal min muddakir. Fakaifa kana 'adzabi wa nudhur
walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Nah, kira-kira begini pembahasannya. Mungkin bisa dimulai dari Bapak. Iya, menjelaskan. Bapak bisa